Berikutnya, kalau kita punya tabel kontingensi, maka tabel kontingensi ini memiliki struktur peluang, di mana secara umum kita bisa memandang ada sebanyak 3 struktur peluang dari suatu tabel kontingensi. Struktur yang pertama, di sini kita bisa mempelajari bentuk distribusi bersamanya. Kemudian struktur yang kedua ini adalah distribusi marginal, kemudian yang ketiga ini ada distribusi bersyarat atau distribusi kondisional dari suatu tabel kontingensi. Nah, sekarang kita pelajari dulu untuk struktur peluang yang pertama, yaitu mengenai distribusi bersama dari variabel kategorik. Nah, di sini misalkan saya memiliki suatu penelitian, ya, data penelitian mengenai kecelakaan lalu lintas, di mana kecelakaan lalu lintas ini bisa diklasifikasikan berdasarkan dua variabel kategorik, ya, variabel X yang menyatakan apakah si supir yang terlibat di dalam kecelakaan lalu lintas itu menggunakan sabuk pengaman atau tidak. Kemudian variabel kategori yang keduanya itu adalah variabel Y yang menyatakan tingkat kecelakaan, di mana tingkat kecelakaan ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat kecelakaan yang pertama adalah di mana ada korban meninggal. Kemudian kategori yang kedua adalah korbannya mengalami luka-luka. Kemudian ini adalah kategori yang ketiga, yaitu tingkat kecelakaan yang bisa dikatakan kategorinya rendah, ya, artinya tidak ada korban. Jadi kita bisa memandang tingkat kecelakaannya, kalau korbannya meninggal mungkin kita sebut tingkat kecelakaannya tinggi, tapi kalau ada korban luka-luka kita katakan tingkat kecelakaannya sedang, sedangkan kalau tidak ada korban kita kategorikan ini adalah tingkat kecelakaan yang rendah, ya. Nah, dalam hal ini kita punya tabel kontingensi dua arah, atau kita sebut dengan ini adalah tabel 2 kali 3. Jadi duanya ini berasal dari dua kategori untuk variabel X dan tiganya adalah 3 kategori dari variabel Y. Nah, di sini misalkan kita punya suatu nilai peluang yang saya sebut dengan PIJ, di mana PIJ ini adalah proporsi atau peluang di mana kita melihat kategori dari variabel X-nya adalah kategori I, sedangkan untuk Y-nya ini berasal atau masuk ke kategori J. Nah, peluang dari PIJ inilah yang kita sebut sebagai peluang atau distribusi bersama dari variabel X dan variabel Y. Nah, sebagai contoh yang seperti yang sudah diilustrasikan pada tabel kontingensi yang diberikan di sini. Nah, tabel kontingensi yang diberikan di sini tidak lagi berupa jumlah kecelakaan, ya, bukan jumlah pengamatan, ya. Kalau tadi yang diilustrasikan sel yang ada di dalam tabel kontingensi tadi kan menyatakan nilai NIJ, ya. Jadi ini NIJ ini menyatakan banyaknya pengamatan yang masuk ke kategori I dari variabel X dan ke kategori J dari variabel Y. Nah, sekarang tabel kontingensi yang ditampilkan di sini sudah dalam bentuk proporsi atau dalam bentuk peluang, di mana P11 ini menyatakan peluang bersama, ya. Peluang bersama kalau si supirnya menggunakan sabuk pengaman dan mengakibatkan korbannya meninggal, di mana peluangnya sebesar 0,01. Begitu juga di sini ada P23, ini berarti kita melihat peluang bersama kalau si supirnya tidak menggunakan sabuk pengaman, ya, dan ternyata dari kecelakaannya, kecelakaan lalu lintas ini tidak menghasilkan atau tidak menyebabkan ada korban-korban baik yang meninggal maupun yang luka, dengan peluangnya sebesar 0,01. Nah, dari tabel atau dari peluang bersama ini bisa kita lihat, ya, peluang yang paling besar itu sebesar 0,50, di mana ini terjadi ketika sang supir menggunakan sabuk pengaman dan terjadi ada korban luka-luka dengan peluangnya sebesar 0,50, ya. Nah, nilai PIJ yang ada di dalam tabel kontingensi inilah yang kita sebut sebagai distribusi bersama antara variabel X dan
variabel Y. Nah, tadi di sini juga saya sudah ilustrasikan ya cara membaca peluang dari PIJ. Sebagai contoh, kalau kita punya P23, artinya ini adalah ketika X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3. Dan berdasarkan informasi dari tabel kontingensi, peluangnya atau proporsinya sebesar 0,01 ya. Artinya ini bisa kita interpretasikan bahwa sebanyak 1% dari kecelakaan lalu lintas, ini pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman dan tidak ada korban yang terluka ataupun yang meninggal. Jadi di sini kita mempelajari bentuk distribusi bersama dari Puba-Acak ya. Jadi distribusi bersama ini kita melihat peluang atau proporsi secara bersama ketika variabel X-nya masuk ke kategori I dan Y-nya masuk ke kategori J. Berikutnya, struktur peluang dari tabel kontingensi ada yang disebut dengan distribusi marginal. Nah, ini distribusi marginal juga sebenarnya erat kaitannya dengan tadi ya, ketika kita membahas mengenai total atau jumlah marginal. Kalau jumlah marginal, kita membahas mengenai total pengamatan untuk setiap kategori di variabel X atau melihat banyaknya jumlah atau total pengamatan di setiap kategori di variabel Y. Nah, cuma di sini karena kita berbicara distribusi, maka tidak melihat jumlah, tapi kita melihat proporsi atau kita melihat peluang ya. Jadi di sini pertama kita bisa menyusun atau menghitung distribusi marginal dari X ya. Distribusi marginal dari X ini pada prinsipnya kita melihat peluang untuk setiap kategori dari variabel setiap kategori dari variabel X. Jadi karena variabel X ini terdiri dari dua kategori, yaitu menggunakan sabuk pengaman dan tidak menggunakan sabuk pengaman, maka kita bisa menghitung ya peluang marginalnya atau proporsi marginal dari total dari kasus kecelakaan lalu lintas ya, ada sebanyak 0,71 yang menggunakan sabuk pengaman dan ada sebanyak 0,29 yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Ini harusnya P2 ya, 2+. Nah, bagaimana cara menghitung peluang marginal untuk setiap kategori di variabel X? Ini prinsipnya sama seperti tadi kita berbicara jumlah marginal, tinggal kita jumlahkan semua peluang bersama di setiap baris dari tabel kontingensi di sini ya. Jadi nilai yang ada di tengah tabel kontingensi ini kan tadi menyatakan peluang bersama ya. P11, P12 sampai dengan P23 ini adalah peluang bersama. Nah, untuk menghitung peluang marginal dari variabel X, tinggal kita menghitung atau menjumlahkan semua peluang bersama di setiap barisnya. Jadi kalau kita jumlahkan 0,01 ditambah 0,5 ditambah dengan 0,2 ini adalah 0,71. Ini menyatakan peluang marginal ketika X-nya sama dengan 1 atau untuk supir yang menggunakan sabuk pengaman. Begitu juga kalau kita jumlahkan semua peluang bersama di baris kedua yaitu 0,03 ditambah 0,25 ditambah 0,01 hasilnya 0,29. Ini menyatakan peluang marginal untuk X sama dengan 2, yaitu untuk kasus di mana supirnya tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, sebaliknya kita juga bisa menghitung peluang marginal untuk variabel Y. Ini prinsipnya sama, berarti kita harus menghitung peluang ketika Y-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Y-nya sama dengan 3, karena Y-nya terdiri dari 3 kategori. Nah, untuk menghitung peluang marginal untuk Y sama dengan 1, ini prinsipnya tinggal kita jumlahkan semua peluang bersama di setiap kolomnya. Atau kalau untuk Y sama dengan 1, kita jumlahkan peluang bersama untuk nilai peluang yang ada di kolom ke-1. Jadi kita jumlahkan 0,01 ditambah 0,3, hasilnya 0,04. Ini adalah peluang marginal untuk Y sama dengan 1.
Dan seterusnya sampai dengan kolom terakhir, kolom ketiga, kita jumlahkan peluang bersama pada kolom ketiga ya, untuk Y sama dengan 3, maka ini memberikan peluang marginal untuk Y sama dengan 3. Nah, bisa diperhatikan di sini ya, bahwa distribusi marginal baik untuk X dan untuk variabel Y ini memenuhi syarat dari distribusi peluang ya, karena jumlah untuk peluang marginal dari variabel X kalau kita jumlahkan sama dengan 1, yang ini ya. Begitu juga untuk variabel Y, marginalnya juga memenuhi distribusi peluang di mana penjumlahannya ini juga sama dengan 1. Nah, sekarang kapan kita menggunakan distribusi marginal atau misalkan menggunakan distribusi bersama ya? Nah, mungkin karena di sini kita bahas distribusi marginal, salah satu pertanyaan yang bisa kita jawab dengan menggunakan distribusi marginal ini seperti yang saya berikan di sini. Misalkan kita ingin menghitung berapa proporsi kecelakaan lalu lintas di mana pengemudi menggunakan sabuk pengaman ya. Jadi artinya apa di sini? Di sini kita mau menghitung proporsi di mana X-nya sama dengan 1 ya. Entah korbannya meninggal, entah korbannya luka-luka, entah tidak ada korban, ini kita abaikan karena kita hanya ingin menghitung proporsi kecelakaan lalu lintas di mana pengemudi menggunakan sabuk pengaman, yaitu ketika X-nya sama dengan 1. Nah, dalam hal ini proporsi kecelakaan yang kita hitung adalah nilai marginal untuk X sama dengan 1 ya. Jadi di sini nilai proporsi kecelakaan di mana pengemudi menggunakan sabuk pengaman ini adalah nilai marginal untuk X sama dengan 1, yaitu sebesar 0,71. Jadi di sini kalau kita menghitung total baris ya, setiap baris kita totalkan peluang bersamanya ya. Peluang bersama kita jumlahkan, atau berarti dalam hal ini kita punya total setiap baris, ini total baris ya. Dari P1 plus P2 plus ini adalah total baris, ini membentuk distribusi marginal dari X ya. Sedangkan kalau kita jumlahkan setiap kolom ya, jumlahkan peluang bersama di setiap kolom, atau kita sebut ini adalah total kolom untuk Y1, total kolom kedua, total kolom ketiga, ini membentuk distribusi marginal dari variabel Y. Struktur peluang berikutnya tadi sudah bahas distribusi bersama, kemudian ada marginal, berikutnya ada yang disebut distribusi bersyarat. Kalau kita mau melihat distribusi bersyarat ya, diberikan X, ini adalah menyatakan distribusi peluang Y di mana kategori X-nya, atau dalam hal ini saya sebut sebagai level ya, level atau kategori ini sama saja, di mana setiap kategori dari X-nya ini kita buat tetap atau kita buat fix. Ya. Jadi di sini kalau kita mau melihat distribusi bersyarat dari Y ya, diberikan oleh X ya, maka dalam hal ini kita buat nilai X-nya itu kita tetapkan ya, atau kita buat fix. Nah, ini berdasarkan konsep ya di matematika. Kalau kita punya peluang bersyarat, maka peluang bersyarat Y diberikan X ini adalah peluang bersamanya ya, yaitu peluang X sama dengan I dan Y sama dengan J dibagi dengan peluang yang disyaratkan ya. Yang disyaratkan adalah X sama dengan I, berarti dibagi P peluang X sama dengan I. Nah, masih kembali mengingat di sini PX sama dengan I, Y sama dengan J ini kan menyatakan peluang bersama ya, atau bisa kita notasikan sebagai PIJ. Sedangkan pembaginya PX sama dengan I ini menyatakan peluang marginal untuk variabel ke X ya. Jadi ini adalah peluang marginal, dan kita tahu peluang marginal dari X itu menyatakan total baris ya. Total baris dari tabel kontingensi, dan ini bisa kita hitung sebagai PI plus. Nah, di sini kembali di sini diberikan bentuk dari tabel kontingensi ya, tabel kontingensi dari studi kasus yang mengenai hubungan tingkat kecelakaan dan sabuk pengaman.
Di bagian tabel kontingensi di sini untuk yang sel yang ada di tengah masih menyatakan peluang bersama, sedangkan total barisnya, ini total baris menyatakan distribusi marginal dari variabel X, sedangkan total kolom ini menyatakan distribusi marginal dari variabel Y. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau menghitung distribusi bersyarat, sebagai contoh, misalkan kita mau menghitung peluang Y sama dengan 1 diberikan X sama dengan 1 ya. Maka secara definisi kita harus menghitung peluang bersama antara X dan Y, di mana X-nya 1 dan Y-nya 1, yaitu nilainya yang ini ya. Jadi kita hitung P11, ya ini peluang bersama untuk 11, dibagi dengan peluang marginal untuk X sama dengan 1, yaitu P1 plus ya. P1 plus itu adalah yang ini ya, 0,71. Yang ini salah ketik ya, nanti saya perbaiki, harusnya 2 plus. Ya, jadi pembagiannya adalah 0,01 dibagi 0,71 sebesar 0,014. Begitu juga kalau kita mau menghitung peluang bersyarat Y sama dengan 1, tetapi kita tetapkan X-nya sama dengan 2 atau diberikan X sama dengan 2. Pertama kita harus menghitung dulu peluang bersama antara 1 untuk Y1 dan X2, berarti ini adalah P21 ya. P21 nilainya sebesar 0,03 dibagi dengan marginal dari X sama dengan 2, yaitu dibagi P2 plus. P2 plus yaitu 0,29 memberikan 0,103. Nah, apa yang kita hitung di sini ini kita sebut dengan distribusi bersyarat. Nah, sekarang apa makna atau interpretasi dari distribusi bersyarat Y sama dengan 1 diberikan X sama dengan 1? Peluang 0,014 ini menyatakan bahwa diberikan X sama dengan 1. X sama dengan 1 itu apa? Yaitu pengemudi yang menggunakan sabuk pengaman ya. Jadi artinya di kalangan pengemudi yang menggunakan sabuk pengaman, maka peluang terjadinya tingkat kecelakaan yang mengakibatkan ada korban meninggal itu sebesar 0,014. Nah, tetapi kalau misalkan kita lihat peluang bersyarat yang kedua, ini kita bisa tafsirkan atau bisa kita interpretasikan bahwa diberikan X sama dengan 2, atau di kalangan pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman, maka peluang bahwa kecelakaan lalu lintasnya itu menghasilkan korban yang meninggal itu peluangnya sebesar 0,103 ya. Jelas bisa kita bandingkan di sini peluang terjadinya korban meninggal itu lebih besar ya kalau tidak menggunakan sabuk pengaman dibandingkan dengan menggunakan sabuk pengaman. Jadi di sini saya berikan interpretasinya ya, peluang bersyarat yang diberikan pertama di sini Y sama dengan 1 diberikan X sama dengan 1. Ini menyatakan peluangnya 0,014 menyatakan peluang di antara kecelakaan di mana pengemudi menggunakan sabuk pengaman itu sebanyak 1,4% pengemudi atau korban dari kecelakaan lalu lintasnya itu meninggal. Sedangkan kalau yang peluang bersyarat yang kedua ini menyatakan peluangnya 0,103, ini menyatakan di antara kecelakaan ya, di mana pengemudinya tidak menggunakan sabuk pengaman sebesar 10,3% itu mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Ini hanyalah beberapa peluang bersyarat yang bisa kita hitung ya. Ini hanya 2 dari sekian banyak peluang bersyarat yang pada prinsipnya bisa kita hitung di sini ya. Jadi sebagai contoh kalau misalkan kita mau menghitung distribusi Y bersyarat X ya, berarti kita menghitung P Y diberikan X, maka ini juga sebenarnya bisa kita ilustrasikan, bisa kita hitung ya untuk setiap nilai Y dan nilai X-nya. Jadi sebagai contoh di sini karena yang disyaratkan adalah X, berarti X-nya kita tetapkan ya.
Jadi pertama, kalau misalkan kita mau melihat berapa di kalangan pengemudi yang menggunakan sabuk pengaman atau X-nya sama dengan 1, berapa peluang bahwa kecelakaannya itu mengakibatkan korban meninggal. Ya, artinya di sini kita hitung peluang bersama, yaitu Pi 11 dibagi dengan peluang dari marginal yang kita syaratkan, yaitu X sama dengan 1. Berarti ini adalah Pi 1 plus ya. Hasilnya 0,014 ya. Begitu juga untuk Y sama dengan 2, kalau diberikan X sama dengan 1, peluangnya sebesar 0,704. Jadi ini menyatakan bahwa di antara yang menggunakan sabuk pengaman ya, 70% dari kasus kecelakaan lalu lintas itu korbannya mengalami luka-luka. Begitu juga untuk Y sama dengan 3, kalau diberikan X sama dengan 1, dengan cara yang sama kita bisa menghitung peluang bersyaratnya. Nah, begitu juga kalau kita tetapkan X-nya sama dengan 2, dengan cara yang sama kita bisa menghitung peluang bersyarat untuk Y1, Y2, dan Y sama dengan 3. Nah, sekarang kalau kita balik, sekarang kita memandang peluang bersyaratnya adalah peluang X diberikan Y ya. Nah, peluang X diberikan Y ini bisa kita lihat pada tabel yang di bawah, di mana di sini artinya kita menetapkan nilai Y-nya, diberikan Y, kita mau menghitung peluang X-nya. Kalau X-nya 1, X-nya 2. Jadi dengan cara yang sama, kalau kita mau menghitung peluang X bersyarat Y, untuk kasus Y-nya 1 dan X-nya 1, berarti sama, kita hitung dulu peluang bersamanya, yaitu Pi 11 dibagi dengan peluang dari distribusi marginal. Ya, peluang yang disyaratkan itu kan adalah Y. Berarti ini adalah Pi plus 1. Ya, jadi dengan cara yang sama kita peroleh 0,25 ya. Dan seterusnya ini bisa kita lakukan untuk setiap Y1, Y2, Y3 kalau diberikan X-nya 1. Dengan cara yang sama kalau diberikan kebalik ya. Jadi ini saya tadi kebalik menjelaskannya, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi pertama di sini kalau diberikan Y-nya sama dengan 1, kita bisa menghitung kalau X-nya 1 dan X-nya 2 ya. Begitu juga kalau diberikan Y-nya 2, maka di sini kita bisa menghitung peluang kalau X-nya 1 dan X-nya 2. Kemudian yang terakhir kalau diberikan Y-nya 3, kita bisa menghitung peluang kalau X-nya sama dengan 1, berarti ini adalah Pi 1, 3 ya, 0,20 ini adalah Pi 1, 3 dibagi dengan peluang marginal dari distribusi Y, yaitu adalah Pi di sini adalah plus 3 ya. Hasilnya 0,282. Nah, sekarang bagaimana cara menginterpretasikan untuk peluang bersyarat yang sebaliknya ya. Kalau tadi kan Y diberikan X, sekarang kita punya X diberikan Y. Prinsipnya sama, kita lihat apa yang disyaratkan. Yang disyaratkan adalah Y sama dengan 1 ya. Artinya di sini di kalangan kecelakaan lalu lintas yang menghasilkan korban meninggal dunia ya, maka sebanyak 75% ini pengemudinya tidak menggunakan sabuk pengaman karena X-nya sama dengan 2. Dengan cara yang sama juga kalau misalkan kita mau menghitung ya atau menginterpretasikan misalkan 0,667 ya. 0,667 di sini menyatakan apa? Bahwa di kalangan korban yang luka-luka ya, 0,667 ini kan peluang X sama dengan 1 bersyarat Y sama dengan 2 ya. Jadi yang disyaratkan adalah korbannya luka-luka di kalangan kecelakaan lalu lintas yang menghasilkan korbannya luka-luka, maka sebesar 66,7% ini pengemudinya menggunakan sabuk pengaman.